Halo Sobat Gental semua, kembali lagi di sesi Gentok, Gentas Rada Talk Show. Yeay. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga baik aja ya. Nah, pada sesi Gental kali ini kita akan membahas suatu tema yang kita sebagai seorang farmasi ini peringati nih setiap tahunnya. Apa itu? Ya betul, yaitu World Pharmacist Day atau Hari Apoteker Sedunia. Nah teman-teman, di sini tentunya aku nggak sendirian dong. Jadi kami udah mengundang narasumber yang super inspiratif dan seru banget pokoknya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita sambut ada Apoteker Immanuel Handika, Magister Science, dan Apoteker Zita Dirani Pramono, Magister Farmasi Klinis. Biar heboh gitu ya. Selamat siang Pak Handika dan Bu Zita. Selamat siang. Apa kabarnya nih? Baik ya. Baik. Puji Tuhan, baik. Belakangan ini kesibukannya apa nih selain ngajar dong? Apa ya? Ya. Banyak kita karena Penelitian. masih betul. Pengabdian masyarakat. Betul. Asik. Nah, buat sobat-sobat Gensal semua yang belum tahu, jadi Pak Handika dan Bu Zita ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Nah, kalau Pak Handika sendiri, beliau ini mengampu terkait mata kuliah formulasi ya, Pak? Betul, Jadi ada stabilitas farmasetika. obat. Oh ya, ada farmaseutika juga. Nah, kalau Bu Zita sendiri ini terkait patofisiologi penyakit dan farmakoterapinya ya, Bu. Betul. Ya. Sekali. Oke. Jadi kita mau bahas tentang World Pharmacist Day nih, Pak, Bu. Nah, ini kan Pak Handika sama Bu Zita udah jadi dosen ya. Jadi kayak udah bertahun-tahun sejak mahasiswa Berasa tua banget gitu. Iya betul. tahun-tahun udah memperingati Hari Apoteker Sedunia nih. Nah, tapi apa sih World Pharmacist Day ini bagi Pak Handika dan Bu Zita sendiri? Apa sih esensinya gitu? Siapa dulu nih? Mungkin yang lebih senior dulu. Itu cuma beda 2 tahun. Iya. Monggo Oke. Pak Handika. Mungkin untuk World Pharmacist Day sendiri, ya itu kan bagi saya sih hari untuk merayakan apa ya? Kita sebagai apoteker dan calon-calon apoteker ya teman-teman ya. Dan waktu untuk sebetulnya berefleksi juga gitu. Untuk teman-teman yang mungkin sudah berprofesi, sudah melakukan profesinya di pelayanan, mungkin di industri, itu mungkin bisa melihat apakah kita sudah menjadi seorang farmasis yang baik, atau dan teman-teman semua juga bisa lihat gitu ya, apakah sudah menjadi mahasiswa yang mempersiapkan diri untuk menjadi farmasis yang baik gitu. Nah. Seperti itu. Kalau Bu Zita nih. Kayaknya udah dijawab tadi ya. Mungkin Kalau jawaban dari saya lain. sendiri sih Hari Apoteker Sedunia itu menjadi kayak lebih ke introspeksi sih. Jadi sepanjang saya sampai dari disumpah, Ya, ya. nggak usah disumpah deh, dari saya belajar menjadi seorang apoteker, jadi saya S1, saya sudah belajar apa aja sih. Bahkan sampai saya menjadi dosen pun tuh apa yang udah saya pelajari selama ini tuh kayak rasa ketika saya sudah berhadapan sama mahasiswa tuh saya kayak nggak cukup gitu ilmu Iya, yang iya. ternyata saya pelajari selama Iya. ini. Jadi tuh saya ditetapkan menjadi seorang apoteker pun tuh kayak ini beneran nggak sih saya seorang apoteker, padahal saya tuh seorang dosen pun ngajarin mahasiswa tuh kadang ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa saya jawab gitu. Kadang saya menjadi introspeksi diri, ini sudah pantaskah saya menjadi seorang apoteker, seorang farmasis sih, kayak gitu sih mungkin dari saya. Nah, oke. Nah, tadi kita udah tahu nih teman-teman Sobat Gensa semua, udah tahu sedikit esensi dari World Pharmacist Day atau Hari Apoteker Sedunia bagi Pak Handika dan Bu Zita sendiri. Tapi sebelum kita menggali pertanyaan lebih lanjut, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit nih terkait apa sih World Pharmacist Day itu. Nah, jadi World Pharmacist Day itu Hari Apoteker Sedunia yang ditetapkan oleh Federasi Farmasi Internasional pada tanggal 25 September di Kongres Dunia Farmasi dan Ilmu Farmasi di Istanbul, Turki pada tahun 2009. Nah, kenapa sih kok milihnya tanggal 25 September? Itu tuh karena federasi tersebut, Federasi Farmasi Internasional, itu lahirnya pada tanggal 25 September 1912. Jadi kayak setiap tahunnya kita juga memperingati tadi terbentuknya federasi tersebut. Begitu. Nah, World Pharmacist Day ini bertujuan untuk mengajukan praktik kefarmasian tentunya di kancah internasional atau global.
Federasi tersebut merupakan badan global yang mewakili farmasi, ilmu farmasi, dan juga pendidikan farmasi. Dan merupakan organisasi farmasi yang berkantor pusatnya ada di Belanda, teman-teman. Nah, federasi ini juga mewakili jutaan apoteker, ilmuwan farmasi, dan juga pendidik farmasi, serta mendukung pengembangan farmasi melalui kemitraan dan jaringannya. Nah, udah tahu nih teman-teman sedikit tentang World Pharmacist Day atau Hari Apoteker Sedunia. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Pasti teman-teman juga udah penasaran, saya juga penasaran. Nah, ini tadi yang katanya mau cerita. Apa sih perbedaan yang dirasakan Pak Andika dan Bu Zita sewaktu menjadi mahasiswa dan jadi dosen nih? Apa ini? Kalau ada ceritain boleh nih. Apa ya Pak Andika? Apa ya? Mungkin sekarang Mungkin- gantian dulu kali ya. Saya dulu. Iya. Gimana tadi? Apa yang Perbedaan. membedakan Bu Zita waktu dulu jadi mahasiswa Mahasiswa. dan sekarang udah jadi dosen. yang membedakan terkait suasana kelasnya atau Boleh Bu, apa aja? Apa aja? Iya, semua. yang pasti kalau dulu karena masih generasi milenial dan sekarang Gen Z itu beda banget. Iya. Nah, betul. Apalagi ini karena saya mulai mengajar itu kan mulai tahun lalu ya. Sedangkan tahun lalu itu adalah dimulailah pembelajaran secara tatap muka. Ya, Ya betul. kan? Setelah Covid kan Bu? Betul. Apalagi waktu itu saya bertemu dengan angkatan yang baru awal ternyata dia itu luring, mohon maaf, daring terus terus. tiba-tiba luring. Jadi setiap kali tuh saya cuman mengajar ngomong nih. Jadi tuh bla 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 saya itu saingan sama suara Oh, iya. gitu loh. Iya. Jadi suara komputer Ketikan ya, mereka ketikan. nyatet. Itu kayak beda banget. Sedangkan dulu waktu saya mahasiswa boro-boro megang HP, boro-boro megang laptop. Nah, iya, mau betul, mau betul. mau ngomong aja itu sama teman sebelah nih ya. Dia udah takut Kayak banget. takut ya. Heeh. Aduh, deg-degan Bener-bener nih. kita tuh diem aja menulis aja sempet gini ketinggalan catatan harus fotokopi. Nah Iya, itu tuh itu. ini Iya, banget betul. banget sampai ada fotokopi langganan apa dulu ya Pak namanya tuh. Apa yang di seberang itu? Yayo. Ya kayak gitu. Pokoknya yang di seberang itu sampai besok kalau ada yang butuh catatan ini, ada di sini nanti fotokopi sendiri ya. Iya. Sampai ada kayak gitu. Sekarang mana ada tuh yang kayak gitu. Itu sih yang paling kerasa buat saya sih gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Andika. Oke, sekarang kalau Pak Andika nih. Nah, perbedaannya dengan sudah menjadi dosen dan masih jadi mahasiswa ya. Apa perbedaannya ya? Jelasnya sih kalau persamaannya ya sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi Betul. baik dosen itu ataupun mahasiswa itu sebenarnya sama-sama belajar. Mungkin kita ini sebagai dosen tuh hanya belajar lebih dulu aja. Nah, tapi untuk belajar namanya kita kan long life learner ya. Jadi sampai sekarang juga kami Masih belajar. mempersiapkan mata kuliah. Bahan kuliah tuh ya tetap belajar itu teman-teman. Jadi karena kita sama-sama belajar, kalau di kelas itu ya boleh teman-teman kalau misalnya teman-teman punya suatu yang lebih gitu. Oh saya tahu ini nih, nah boleh kalian ungkapkan gitu ya. Kita akan sama-sama belajar gitu. Jadi sebetulnya yang kita harapkan tuh anak-anak lebih interaktif gitu ya. Interaktif. Jangan satu arah gitu. Diskusi sebenarnya. dua arah gitu nah, ya betul maksudnya. sekali Bu Zita. Ya, mungkin itu ya. Oh, berarti kalau dulu tuh serba tulis tangan gitu ya, nggak ada di kita. Nah, boro-boro. Iya, Berarti FTSF 5 SKS yang banyak gitu Ada catat. dah. Dulu tuh kita masih penjurusan Pak. Oh. Soalnya saya tuh kan masih angkatan terakhir yang masih farmasi klinis komunitas. Betul, iya. Kalau beliau ini adalah farmasi FST, farmasi sains teknologi. Iya. Oh. Jadi itu masih yang nggak tahu saya FTSF itu apa. Iya, Jadi iya, mohon iya. maaf Iya, ya. betul. Nggak sempet ya, nggak ada pegang laptop, laporan laptop tuh nggak ada. Jadi bener-bener tulis tangan semuanya Oh, bener-bener ada tulis beberapa tangan. ada ketik Ada sih, ya? tapi kelompok. waktu Heeh. itu. Jadi nggak semuanya. Jadi kalau bener tulis tangan, tulis tangan berhalaman-halaman Iya. gitu. Dikumpul juga fisik gitu ya, nggak ada LMS. Nggak Nggak ada. nggak ada Dulu LMS. gambar botani farmasi itu yang masih Betul gambar sekali. mewarnai. Iya. Itu masih. Daun-daun gitu pun digambar. Masih. Astaga. Sekarang waduh semuanya sudah digital. Beda banget makanya. Memudahkan ya berarti atau malah gimana? Ada bisa Plus jadi minus ya? memudahkan ya, plus minus ya. Ah, ya. Mungkin kalau lebih gampang mungkin karena nggak buang-buang kertas ya dan Oh, tenaganya iya. juga nggak Banyak. capek. banyak. Iya, Jadi lebih ke ngetik aja lah gitu, praktis kali ya. Oke, tuh sobat-sobat Gensa semua, tadi dari Pak Handika mengharapkan kita untuk lebih aktif nih kalau diskusi di kelas ya Pak. Berarti dua arah gitu. Jadi kalau dosen menjelaskan, kita bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Gitu teman-teman.
Oke, selanjutnya nih. Tadi kan udah terkait Pak Handika sendiri dan Bu Zita sendiri pada zaman mahasiswa dan dosen. Kalau sekarang perbedaan mahasiswanya nih, mahasiswa zaman Pak Handika dan Bu Zita dan mahasiswa zaman sekarang. Ada nggak tuh? Boleh di-sharingkan. Apa ya? Apa ya? Mahasiswa zaman dulu, waktu zaman kita. Ya. Mungkin saya dulu kali Pak. Boleh, boleh. Boleh. Saya ada satu sih. Terkait mungkin saya mohon maaf mungkin kalau misalnya ada yang merasa nggak enak atau gimana. Cuman saya merasa kayak beda banget dari yang namanya cara berpakaian itu sendiri. Dulu tuh dulu waktu saya mahasiswa, saya tuh bener-bener ketat terkait baju. Nggak boleh kaos, nggak boleh celananya itu 3/4 ataupun setengah. Apa maksudnya? Celana pendek. Ya Allah. Kok ngomong celana pendek susah banget. Celana pendek. Kayak gitu, nggak boleh yang ketat, nggak boleh yang ini, nggak boleh yang itu. Boro-boro praktikum udah susah, pakai rok aja sudah susah gitu kadang-kadang. Nah, pakai kaos pun nggak boleh yang pakai crop top kayak gitu-gitu. Nah, zaman sekarang tuh saya jalan aja menuju ruangan itu tuh kayak pemandangannya bagus sekali. Berasa saya ada di fashion show gitu. Jadi banyak banget variasi mungkin karena paparan dari media sosial sekarang dan sudah masuk ke generasi Z sehingga cara berpakaian pun sudah berbeda. Namun yang perlu saya tekankan adalah kita kan sedang menjadi seorang mahasiswa. Kita sedang menuntut ilmu. Nah, yang kita hadapi seorang dosen gitu, yang lebih tua, yang kita hormati dan kita segani. Jadi, kalau saya boleh diizinkan untuk mengingatkan teman-teman, mungkin tolonglah kami dibantu untuk menggunakan pakaian yang sebaik-baiknya. Seenggaknya kaos dalam bentuk yang berkerah polo gitu ya, polo boleh. Atau ke kaos yang atau kemeja sekaligus juga boleh. Mau dalam praktikum mau apapun, seenggaknya tolong minimal pakai kaos yang polo. Jangan pakai kaos yang cuman oblong gitu terus pakai jaket gitu. Itu banyak saya menemukan kayak gitu. Ini mau kuliah, mau main. Ini saya kayak gagal fokus gitu kadang kalau ngajar. Tapi saya ingatkan juga nggak enak kayak gitu. Jadi kadang saya ya itu sih yang kadang-kadang yang menurut saya perbedaan banget itu sih. Tapi kalau anak-anak dulu sama sekarang tuh masih sama-sama ambis ya, Bu? Dalam kelompok Waduh. atau enggak? Tergantung sih ya. Balik ke pribadi masing-masing kalau itu. Iya. Kalau dulu tetap semangat kan ngerjain tugas kelompokan gitu atau dulu individu semua bahkan? Oh, dulu ya kelompoknya juga banyak sih. Malah saya merasa dulu ya banyak kelompok. Tetap dikasih deadline gitu atau hari itu? Ada deadline-nya. Balik ke dosen masing-masing ya. Saya sih nggak bisa menggeneralisir semuanya yang tapi ada yang ngasih deadline malam itu juga ada kok betul. Ada yang tulis 1 minggu lagi tulis tangan itu apalagi masih sekarang masih mending masih diketik masih tinggal copy paste ada AI yang cuman kamu lihat ketik itu dia. Kalian ketik keluar tuh hasilnya dulu mana ada tuh kayak gitu betul sekali betul. Dulu sampai dimarahin ini kenapa pakai blogspot.com gitu iya betul ngapusnya ya nggak boleh sampai dimarah-marahin gitu tuh ada kejadian kayak gitu-gitu tuh pasti ada itu sih kalau dari saya ya. Dari Pak Handika nih tadi kan mungkin kalau Bu Zita sudah mengingatkan dan menyinggung tentang bagaimana berpakaian dan lain-lain gitu ya. Kalau saya mungkin lebih menyoroti perbedaan dari segi kurikulum ya. Jadi sebetulnya untuk teman-teman yang sekarang ini sudah kurikulum yang baru ya teman-teman. Jadi seperti tadi pernah disinggung juga, kalau sebetulnya waktu saya dan Bu Zita kuliah dulu itu kan ada penjurusan ya, ada namanya dulu FHK dan FST. Jadi tadi kayak dibilang dulu saya itu yang di FST itu tidak belajar tentang farmakoterapi ya, betul. Patofisiologi nggak ada. Tidak ada. Nah, dan saya kebalikan. Betul, sebaliknya saya nggak tahu ada namanya FSTM. Iya, itu nggak tahu. Elusidasi itu saya juga nggak tahu. Iya. Nah, tapi kalau sekarang kan karena apa ya? Mungkin dari segi yang bagus gitu ya adalah karena teman-teman sekarang lebih diperlengkapi gitu menjadi apoteker yang nanti mungkin bisa jadi bersaing dengan negara lain gitu ya, karena sekarang kurikulum itu tentunya mengacu sama SKAI ya, Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. Nah sekarang tuh nggak disebutin tuh apoteker cuma harus bisa pelayanan di komunitas atau klinis, itu enggak, tapi juga harus bisa bagaimana pembuatan obat dan lain-lain. Jadi ya memang untuk sekarang ini harus
menguasai semua. Makanya sekarang namanya itu FSM tuh. Farmasi semua minat, iya tuh. Kayaknya. Dulu kan ada FSM itu dari semester 1 sampai semester 3. Oh, Nah, jadi semester semester 4 udah baru penjurusan gitu. oh, jadi setiap anak beda-beda gitu ya setelah semester 3 berarti. Iya. Tergantung jurusan mereka Tergantung masing-masing. minatnya apa sebetulnya. Oh ya, satu lagi ya tadi seperti kata Bu Sita, dulu kita itu kalau ngerjain tugasnya semua lari ke perpustakaan pasti ya. Betul. Cari itu hanya dari buku cetak. Jadi perpustakaan gitu, penuh. bener. Ya mungkin karena Sampai nggak ada sempat tempat duduk tuh betul. sampai nggak ada. Iya benar. Karena apa ya, akses ke informasi itu tidak selancar sekarang teman-teman. Nah jadi dengan adanya akses yang sekarang mudah gitu ya, ada AI lah dan lain-lain, tolong dimanfaatkan gitu loh, jangan malah kerjaan tugas seadanya doang gitu ya, tapi belajar untuk lebih gitu. Mungkin dari saya. Oke teman-teman, nah dari jawaban Bu Zita dan Pak Andika ini tadi kita bisa highlight sedikit terkait pakaian nih teman-teman. Buat teman-teman baik maba ataupun teman seperjuangan aku sendiri nih 20 angkatan 21 atau cutting 2020. Jadi kalau misalkan ke kampus kalian itu belajar jadi menggunakan pakaian yang sewajarnya aja. Jadi kemeja, celana. Terus kalau praktikum juga celananya berarti di bawah mata kaki, terus kaos kaki juga di atas mata kaki, pakai sepatu tertutup gitu. Jangan kayak mau main gitu ya, Bu. Iya. Bisa jadi. Nah, kalau dari Pak Andika tadi berarti kita harus memanfaatkan teknologi sekarang nih. Kita harus bersyukur loh teman-teman, kalau zaman dulu tulis tangan semua, fotokopi gitu, kita harus cuman Jadi mengetik, kebayang saya. Iya, saya ingat zaman dulu ya. kirim WhatsApp, bisa di-download dapet filenya. Sudah semudah itu teman-teman. Jadi kalau ngerjain tugas ya semaksimal mungkin gitu ya, Pak, Bu. Jadi inget kalau dulu tuh kalau ujian itu kita sampai fotokopi bawa, Oh iya, kalau betul. open book tuh bawa fotokopi sampai yang stable Banyak ini banget. Serius. dibawa ke ruangan, nggak tahu nanti yang mau dibuka tuh yang mana. Iya, Bener-bener apalagi nggak ada kalau open laptop. book gitu. Nggak pakai laptop. Enggak sama Ya sekali. ampun. Jadi kalau catatan gitu misalnya Evata yang Iya. pinter nyatet nih, rajin di kelas. Jadi kita cuman sumbernya, Laris tuh yang- dia tuh dimintain, ayo fotokopi. Iya, pokoknya nanti pulang tak ambil tak fotokopi, yang lain nanti kesana ya tinggal fotokopi gitu. Berarti satu ruangan kayak satu anak bawa catatannya masing-masing gitu, Bu. Banyak banget gitu. Iya, jadi Iya, kita tuh kayak ya masih zaman binder gitu ya. Jadi masih zaman binder gitu, masih mencatat semua. Jadi kalau ngantuk dikit udah lewat dah. Oh, tapi kalau nyatet gitu lebih masuk sih, Bu, materinya. Kadang kami kalau ngetik tuh mendengarkan aja apa yang dengar ditulis. Kadang paham nggak paham tulis gitu. Bisa jadi, nggak tahu sih saya. Dan mungkin kalau laptop kan mungkin gampang terdistract gitu kali ya. Oh iya, bener, notif Nah, itu apa dia. gitu. Cuman untungnya sekarang tuh, Bu, kan ada Google Docs ya. Ah, itu betul, lagi. betul. Apalagi itu loh. Iya. Itu kan kalau mendengarkan positifnya tuh kalau mendengarkan catatan kan bisa 6 orang masuk satu file. Jadi bisa 6 kuping nih yang dengerin yang nyatet gitu. Oh, Jadi nggak ternyata satu begitu sumber. ya. Iya, Waduh, jadi tuh tahu. mereka tuh sharing satu link gitu sekelas, jadi dibantuin, jadi satu Ngetik, iya. catatan tuh buat sekelas gitu. Iya. Hebat juga sih. Dan hebat juga kalau itu nanti dipakai buat ujian. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman sobat jasa. Ayo lo, ayo lo. Maksudnya hasil catatannya. Itu iya. kadang-kadang dibuka pas ujian. Oh, itu nggak, iya itu jangan. Kecuali kalau open book kan, Bu. Kalau open book boleh. boleh. Betul. Kalau open sharing ya nggak boleh. Nah, itu untungnya zaman sekarang gitu. Jadi nyatetnya bisa 6 kuping. Yang satu orang denger, yang satunya nggak denger masih aman. Iya, plus minus Gitu, sih ya. gitu. Oke nih Pak Andika dan Bu Sita, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya, jadi kami tuh kemarin udah share question box itu di Instagram. Waduh. Dekan saya. Aduh, yang Takut tanya bukan nih, saya apa nih. nih? Ada beberapa pertanyaan masuk nih ke Arif. Apa Oke. nih? Coba satu nih, coba. Oke, jadi buat Bu Zita sama Pak Andika. Jangan aneh-aneh Kak Ari. Ke Arif. Itu dulu waktu kuliah farmasi laporannya banyak nggak Pak Bu? Aduh, Nah. baru tadi diomongin. Iya ya. Saya dulu ya coba ya. mungkin ya. Dulu yang paling saya ingat itu adalah farmasetika, dulu namanya BSF BSF. itu ya. Nah, teman-teman, kalau sekarang kan kalian farmasetika itu kan datang buat sudah gitu ya. Iya. Kalau dulu itu harus ada laporan apa ya? Laporan awal Laporan gitu. sementara, Sementara, laporan sementara laporan namanya, sementara. lapsem, laporan Itu sementara. ada cara kerja,
daftar pustaka itu ada aturannya kalau nggak salah, harus berapa Tahun, paragraf. ya. Daftar pustakanya minimal harus 10 tahunnya 5 tahun terakhir gitu ya. Ada aturan margin-margin. Nah, itu ada Sampai ribet garisin banget. itu ya. Iya. Garisin kanan, kiri, nggak Ah, boleh betul ada yang banget. salah. Ih, Iya. banget saya Bener itu, ya banget. Allah. Jadi abis itu ya pokoknya banyak ya, apalagi ada dulu kayak misalnya sekarang saya menemukan laporan praktikum yang dulu ada laporannya sekarang nggak ada. Contohnya Farvis. Nah dulu Farvis itu Sekarang nggak ada laporannya. Juga baru tahu apa nggak ada ya? nggak ada. Dulu tuh ada, dan itu menurut Dulu ada. seingat saya itu tebel gitu. Tebel banget itu Parvis sekali hitungan praktikum. kan? Hitungan kan berarti? Iya betul. Ada itu tadi daftar pustakanya juga tetap harus ada citasi dan latar belakang gitu teman-teman. Jadi kalau ditanya Banyak atau kayaknya banyakan dulu loh teman-teman. Banyak banget. Ya, jadi jangan ngeluh ya. Dibandingin sampai sekarang ya. Jangan ngeluh. Kalian lebih enak, semangat. Tuh nggak boleh ngeluh ya. Dulu tuh sampai yang tadi yang BSF itu. Jadi kita bawa laporan sementara ditaruh di meja. Belum nanti di meja kena serbuk apa, Oh, iya. kena cairan apa, Basah. kotor. Udah Iya. itu menangis deh. Udah itu. Itu tulis ulang berarti. Udahlah tulis ulang, ulang. tergantung Oh, asdos. iya, Makanya kalau asdos. asdosnya bener-bener saya nggak mau ini kadang-kadang harus diulangin gitu. Dan itu nggak cuma BSF doang ya, ada Kimdas juga dulu seperti Kimdas itu. juga ada laporan. Pokoknya banyak kok yang pakai laporan Banyak, sementara. Jadi kayak tiket masuk buat kita masuk ke praktikum itu. Oh gitu. Kalau ini saya kepo nih, saya sendiri yang kepo. Jadi Iya, lihat boleh, dulu boleh. laporannya katanya banyak, tulis tangan, apalah itu segala macam. Time manajemennya gimana? Tidur nggak nih Pak Handika dan Bu Zita dulu? Ya tidur ya. Dipaksa tidur Main harus ya, tidur. main juga sih. sempet Gimana main. ya? Gimana? Kalau saya pribadi sih saya tetap ngerjain tuh laporan ya paling sampai jam 12 sampai jam 1. Besoknya lanjut lagi kuliah, laporan lagi. iya, Ya dia itu. biasa kayak gitu. Oh. Nggak ada bedanya sih. Iya, bener. Main ya tetap main Iya. gitu. Main. Kalau sempat main ya Sempet. main. Oh, ini tips nih. Kalau saya sih dulu emang karena orangnya suka main gitu ya. Sama sih Pak. Kuliner gitu sama teman-teman. Jadi begitu ada tugas, kerjain langsung. Jadi langsung nanti santai-santainya bisa lama gitu loh. Betul. Padahal deadline-nya masih lama. Nah, kerjainnya di awal biar main-mainnya tegangnya Iya. itu nggak ada gitu, Iya. bisa lama main. Wah, akhir bulan saya mau ke pantai gitu. Nah. Oh, ada tugas ini, Betul. ngerjain dulu. Iya. Ya, berarti Iya. jangan ditumpuk gitu ya Pak, jangan Iya, ditunda-tunda. jangan ditumpuk. Iya sih itu Tugas memberatkan di tuh akhir. kalau ditumpuk-tumpuk nanti dia akan beranak pinak jadi banyak. Benar. Oke, jadi kesimpulannya apa Pak? Jawabannya banyak teman-teman Banyak, laporannya. banyak. Laporannya banyak banget. Oke, lanjut ke Ari. Oke. Duh, deg-degan lagi saya. Selanjutnya, Pak, Bu, mau tanya. Kalau dulu ada minta laporan cutting nggak ya? Atau beda. Nah, itu sih. Silakan. Ada apa enggak? Aduh, relate lagi. Ada, pasti. betul, Itu betul. udah Ada. menjadi tradisi. Iya, yang dari dulu sampai sekarang gitu ya, teman-teman. Iya, itu kayak biasa ya, biasa. Cuman kan apa yang menjadi kayak cuman sebagai pedoman doang sih kadang-kadang, karena itu tadi balik ke kurikulum yang berbeda, kadang-kadang materi yang dipraktikumkan ataupun yang akan dikerjakan kadang-kadang Beda. beda. Iya, beda beda tahunnya beliau sama saya tuh beda kadang-kadang. 2 tahun Walaupun aja beda ya? cuma Iya. 2 tahun, ya. Jadi Betul. tergantung kadang dosen pengampu praktikum ataupun yang koordinator ini materinya sama apa enggak, misalnya yang BSF tahun ini sama enggak sama yang tahunnya beliau. Kalau sama mungkin gampang lah Nggak kita pakai tinggal live tapi ya. kan bedanya di penimbangan tetap sendiri. Oh ya, angkanya ya. Angkanya beda sendiri kan gitu. Kayak cuman pedoman, oh ini habis ini sini, habis ini gini, habis ini gini ya, cuman sebatas Oke, itu aja gambaran sih aja, kadang. iya. Heeh. Untuk belajar di hari sebelumnya sih paling. Betul. Biar tahu Ya, gambaran betul. praktikum besoknya nih kayak mana. Kalaupun menjadi pedoman it's okay. Tapi kan beda lagi kalau tinggal copy Copy, paste. nah, itu. Asal jangan Ayo begitu. lo, ayo lo. Ayo. Tinggal copy paste. Ayo. Tapi untung sekarang juga sudah ada apa namanya yang namanya Turnitin. turnitin Iya, kan. plagiarism sih, Nah, plagiat. itu mencegah adanya kopas. Ya. Oh iya, benar. Itu dia. Benar. Nah, teman-teman nih, ayo cutting-cutting bagi file. Ada tingkatnya nih. Kode tuh. Aduh, oke. Lanjut ke Ari. Oh, satu lagi terakhir. Aduh, untung terakhir. Belum. Cara anak farmasi pacaran gitu. Waduh. Kok kayak Iya nih, bener-bener. Enggak. Farmasi sibuk banget. Terus kayak tugas, ya kan tahu sendiri tugas, laporan. Waktu pacarnya di mana nih? Di mana nih? Ya mungkin
Andika aja yang menjawab, silahkan. Mungkin karena selama kuliah saya jomblo ya udahlah ya. Tapi saya punya Gebetan. teman ya, punya Teman ini mungkin bisa dicontoh buat teman-teman. Mereka berdua ini pacaran gitu, tapi mereka sangat produktif loh teman-teman. Jadi ketika si cowoknya itu lagi down, lagi malas gitu, udah biasa ya ada naik turun gitu. Mereka itu saling narik gitu loh. Jadi kalau cowoknya lagi down, ceweknya pasti akan narik-narik supaya dia ngerjain tugas yang lengkap. Dan akhirnya itu mereka lulus 3,5 tahun bareng, skripsinya bareng, lulus tepat waktu juga, dan apoteker bareng, lulus tepat waktu juga, dan S2 bareng. Sekarang mereka jadi dosen di Bali. Keren banget. Dua-duanya Pak. Iya, Dosen. dua-duanya dosen. Dua-duanya, betul. Nah Iya, itu jodoh mungkin dari Tuhan. tips ya. Jadi tadi kembali sebenarnya pintar-pintar ya, mau yang jomblo ataupun yang udah ada pasangan gitu. Kembali ke pribadi Iya, masing-masing. time management itu penting. Betul. Ya. Dari Bu Cita? Udah gak ada sih. Yang bener Bu. Tadi itu sih sebenarnya mau dia jomblo, mau dia ada pasangan, lebih ke kayak anak zaman sekarang deh. Kalian itu mau nggak ada tuh yang namanya nggak sempet telepon, nggak Iya, sempet WA, nggak kalau kalian bukan diprioritasin kayak gitu kan. Saya ngikutin itu saya ngikutin itu. Jadi tuh kayak sama kayak misalnya tadi, maupun dia pacaran, mau dia main, mau dia jalan-jalan kemana, tapi kalau dia sendiri nggak memprioritaskan dari kuliahnya itu, mau pacaran sama siapapun, bener sih. itu tetap aja kalau misalnya nggak bisa ya nggak Nggak bisa, bisa, bener. bisa kayak gitu sih. Saya sih cuman kayak gitu ya komennya ya, gitu. Berarti sih. harus balance ya Bu, waktu untuk pacaran sok, terus habis itu kerjain tugas jangan lupa, laporan tetap dikerjain, Betul. saling dukung. Betul. Jangan satunya ngambek, satunya ikut ngambek gitu ya, Iya, Pak. betul. Siapa tuh? Oke. Berarti tetap ada kan waktu pacaran di farmasi ini? Pacaran sambil ngerjain tugas kan ya boleh ya? Oh ya boleh. Boleh. Boleh banget. Rame-rame juga boleh. Nah ini saya sering keliling-keliling kan kalau malam nih ke kafe-kafe paingan tuh. Ada kok yang ngerjain tugas sambil Waduh. pacaran. Kari tuh. Kapan-kapan saya diajakin kali, Pak. Oh boleh, jalan-jalan. Kevin, Lihat-lihat Pak. anak-anak di paingan. Oke. Mungkin udah cukup dulu pertanyaan dari sobat-sobat Gensa semua, dilanjut nanti. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu, belum Bu? Masih banyak nih. Aduh. Oh, boleh. Ini pasti teman-teman sobat Gensa ataupun teman-teman yang lain juga pasti pada penasaran terkait ini. Jadi sebelum Pak Andika dan Bu Zita masuk dan yakin mantep milih farmasi nih, pasti banyak pertimbangan dong, pasti. Nah, dan saya yakin pertimbangan salah satunya yaitu prospek setelah lulus. Nah, oke. buat Pak Andika dan Bu Zita sendiri nih, bagaimana sih prospek farmasi setelah lulus ke depannya gitu? Pekerjaannya gitu gimana nih? Duluan. Oh oke. Jadi tadi ya, mungkin kalian kalau penasaran ya bisa lihat di SKAI ketik aja ya, standar kompetensi apoteker Indonesia. Nah di situ kan salah satunya ada harus bisa memberikan informasi obat, pelayanan resep, dan nanti pembuatan obat. Nah sebenarnya ada banyak gitu ya. Nah itulah menjadi ranah kerja kalian tuh banyak sekali ya, dari mulai di apotek, puskesmas, rumah sakit, industri, bahkan dinas kesehatan dan pemerintahan kayak misalnya BPOM gitu, dan lain-lain sebetulnya. Jadi ya akademisi gitu ya. Dan satu lagi ini yang mungkin jarang dikenal itu riset ya, bagian riset yang suka neliti, suka nge-lab. Misalnya BRIN atau badan-badan penelitian itu juga sangat terbuka loh teman-teman buat nanti kalian mau ke sana gitu. Ya. Jadi luas sekali lah farmasi itu teman-teman. Kayak lab BABE mungkin itu Ya, juga betul. jarang banget ya. Iya, Apa tuh jarang. BAB? Bioavailabilitas, tes bioekuivalen. bioekuivalensi. Ya, Itu ya, dibutuhkan loh betul. farmasi itu. Kayak gitu tuh jarang banget kayak apa ya? Mungkin pengetahuan dia taunya cuma sebatas rumah sakit, komunitas lah ya, mau ke rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek dan lain-lain, ataupun industri. Jadi kadang-kadang tuh pengetahuan mereka tuh apoteker ya kerjanya cuma Iya, sebatas iya, ini iya, toh iya, Bu. gitu. Iya, betul. Sedangkan tuh tadi yang sudah disampaikan sama Pak Andika sebenarnya tuh masih banyak Banyak banget gitu. Kayak tadi yang barusan tahu kan, lab Iya, iya. BABE kan. itu tuh sebenarnya juga Iya. farmasi kita dibutuhkan di sana. Karena kan yang tahu BABE kan farmasi. Farmasi, Iya, betul. Itu. Nah di industri sendiri teman-teman itu kalau pernah lihat baca
CPOB gitu ya, kalau yang lagi mata kuliah CPFSB itu kan udah pernah lihat gitu ya. Apoteker itu harus ditempatkan di mana aja gitu, bagian kepala produksi, kepala QA, kepala QC. Nah, itu harus apoteker semua tuh. Jadi luas banget ya, bahkan sangat dibutuhkan sama industri farmasi gitu. Jadi nggak ada industri farmasi yang tidak ada apotekernya. Oh. Industri farmasi pun tuh tadi Betul. banyak banget Banyak ya. banget bagiannya tadi. Jadi nggak yang cuman industri tok gitu tuh enggak. Bahkan di HO juga head office-nya. Nah, iya. Bagian Head office-nya, pembelian, betul. iya. Bagian development. Iya, betul. Itu juga farmasi. Bahkan marketingnya juga ada beberapa itu yang teman-teman saya itu yang di marketing juga banyak sebetulnya apoteker. Walaupun di marketing tapi masih relate ya Pak sama Lihat farmasi. banget karena marketing kan nanti dia akan ke dokter dan menjelaskan bagaimana keunggulan produk. Keunggulan produk kan nggak hubungannya dengan Branding gitu farmakokinetika, ya. Nah, kembali farmakokinetika, lagi. bioavailabilitas, Gitu. ekuivalen dan lain-lain. Jadi Banyak pembuatan obatnya kayak gitu. Gitu Banyak sih. banget. Oke, nah tuh sobat-sobat Gensa semua, prospek farmasi ini banyak gede banget di luar sana. Jadi kalian belajarlah yang baik ya, persiapkan diri kalian. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan kedua. Nah, ini saya juga mau tanya nih. Kepo juga nih. Setiap anak farmasi kalau naik semester itu kan pasti beban mata kuliahnya tuh lebih berat kan? Dan pasti selain itu masih ada laporan, praktikum dan sebagainya pasti lebih berat. Dan saya sendiri juga banyak dari teman-teman saya yang mengeluh ke saya kayak udah nggak kuat, mau keluar aja. Teman-teman apa kamu? Saya juga pengen udah aja lah capek gitu-gitu. Nah, gimana tips and trick dari Pak Handika dan Bu Zita udah sampai dosen, udah sampai apoteker untuk survive di farmasi nih? Kalau Gimana saya nih? sih pakai pedoman habis gelap terbitlah terang. saya tuh sama seperti kalian. Iya. Saya tuh jujur saja waktu semester 1, 2 itu berat banget. Iya, Pol. Apalagi masa peralihan jiwa-jiwa SMA yang bebas dengan apapun, terus tiba-tiba saya masuk ke farmasi yang mohon maaf dulu zamannya laporan soabrek, terus kuliah jam 7 sampai jam segini, itu kan beda banget jadwal sama SMA ya, dan kebebasan pun berbeda. Ya, terbatas. Saya juga pernah di titik yang merasa saya pengen keluar. Sama, tenang, sama. Cuman saya kembali lagi diingatkan, saya kesini tuh buat apa gitu. Uang yang sudah dikeluarkan sampai sebatas ini tuh siapa yang ngeluarin gitu. Orang tua saya pengen saya tuh jadi kayak gimana, dan balik kesadaran pribadi sih, saya tuh pengennya kedepannya mau jadi apa. Kalau saya keluar dari sini, apakah yakin saya bisa diterima di tempat yang lain? Apakah saya bisa berhasil? Ketika kamu yakin, ya itu oke, itu pilihan Anda gitu ya. Tapi ketika kalian pun masih ragu-ragu, tolong bertahan di jalannya dan kita coba lihat, ya refreshing lah, cari jalan-jalan dulu kalau memang misalnya suntuk gitu ya. Iya. pasti ada jalan Overwhelm. kok, betul. Itu kalau dari saya ya. Kalau dari Pak Handika mungkin ada tambahan. Mungkin kalau istilahnya anak zaman sekarang itu support system. Betul. Iya, teman-teman ya. Dulu jujur aja yang membuat saya survive itu adalah ya teman-teman, sahabat di sini, kemudian ya orang tua. Jadi sering-sering lah untuk kontak orang tua ya, jangan mentang-mentang merantau terus kalian merasa bebas. Tetap jalin komunikasi dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman yang di kelas atau teman-teman main gitu ya. Jangan menyendiri. Betul. Jangan Ya. kupu-kupu. Tuh, ikut panitia, Bro. Betul, berorganisasi itu salah satu yang membuat kita kayak lupa ada beban gitu Iya, sebetulnya. betul. Iya. Iya ya. Iya, Meletakkan sedikit sebentar aja gitu Iya. kayak rasanya. Benar. Jadi kayak gini aja tuh, kita kayak sempet lupa gitu sama kerjaan Iya. yang ada. Iya, Kayak bener-bener. kita ngobrol doang kayak gini tuh sempet Sharing, lupa. sharing. Iya, Iya, kan. betul Saya juga sekali. tadi ada tugas apa ya? Iya, harusnya juga nguji ya lupa sebenarnya. Kayak gitu tuh kadang-kadang Iya, memang. jadi intinya support system dan komunitas yang sehat teman-teman ya. Sosialisasi. Misalnya di gereja atau tempat ibadah kalian juga perlu dibangun ya. Mungkin itu. Tuh, jadi tetap dari diri sendiri, harus cari komunitas relasi yang baik, teman-teman, di lingkungan yang baik, jangan menyendiri, jangan kuliah pulang, kupu-kupu, terus tadi Bu Sita apa tadi? Apa ya? Saya lupa kan. Jalan-jalan di flashing. jalan-jalan. Kalau ada waktu luang. Jadi bisa anak jalan-jalan. farmasi tuh nggak yang harus saklek belajar terus. Kita juga masih muda guys. Iya tuh. Masih umur berapa, mohon maaf? 20. 20 tuh masih masa-masa buat jalan, main gitu. Iya, betul. Seimbangkan lah
seenggaknya kayak gitu. Time management itu dia. Itu Ya, balik ke situ betul. lagi. Jadi jangan suka menunda tugas biar di akhir minggu tuh kita bisa main. Ya. Betul. Dan tugas tetap berjalan gitu ya, Bu. Oke, lanjut. Satu lagi, tolong dijaga mental health nih. Oh iya. Gimana Bu cara jaganya, Bu? Nah itu tadi, Tadi support system. Oh, jalan-jalan, jalan-jalan. Oh, support ya. system Oke. itu. Oke. Sekarang tuh penyakit anak zaman sekarang mental Mental health health, itu ya, loh ya, kadang-kadang. Jadi saya kena mental saya gitu ya. depresi Bu, saya nggak diterima Bu, saya nggak ini kadang-kadang tuh itu tadi saya menjawab yang mohon maaf saya kelupaan tadi jawab bedanya mahasiswa dulu Dulu sama sama sekarang. sekarang, ya. Itu dia tadi mental health salah satunya. Ini curhatan Dulu DPA gimana? ya. Dulu gimana? Mental health. Dulu nggak ada ya kita, nggak ada tuh, nggak ada tuh yang namanya saya depresi, saya capek, saya nggak diterima sama teman saya Handika gitu, nggak ada kayak gitu, nggak ada tuh saya nggak tahu sih kalau Pak Handika, kalau saya nggak pernah mendengar teman saya sampai ngeluh kesah gitu, kayak cuman ngeluh capek, udah kelar, ya tetap dikerjain, Capek tetap dikumpul, Iya, betul. tetap dikumpul. nggak yang sampai depresi, nggak kuliah berapa hari itu nggak ada yang iya. sampai kayak gitu sih. Itu sih mungkin dari saya, jaga Gitu, mental health teman-teman. kalian. Ya, jangan terlalu kayak pusing sendiri ngerjain tugas gitu loh. Kalau suntuk berhenti dulu, istirahat. Cari temen, Jadi teman, ngajak itu temen. gunanya teman sebetulnya. Betul. Bener sih. Ya, setuju sih. Oke, lanjut ke poin pertanyaan berikutnya nih. Ada nggak sih dulu sewaktu kuliah, ya kan, pengalaman yang berkesan nih, yang memorable, yang masih teringat? Banyak banget. Banyak sih, betul. Cuman salah satunya ini tadi mungkin farmasi performance. PP, betul. Itu kayak menjadi bahan hiburan setahun sekali. Ini korbannya nih. Iya, si cowok-cowok ini. Ya seperti Iya, yang betul. kita tahu ya, kalau anak cowok itu adalah suatu kewajiban untuk ikut pom-pom. Iya, Jadi betul. kayak wah, ini kakak dulu tuh ganteng banget. Iya. Terus tiba-tiba disuruh nari begitu, didandanin gitu. Iya, iya, udah. Kayak, waduh. Wah, nggak sabar ya buat Iya. tahun Aduh, ini. Channel iya. apa? Tunggu ya, Pak. Tahun ini tanggal berapa? Kapan? Tanggal Spoiler. 23 Oktober. Oke. Oke. Spoilernya tanggal itu. Iya. Oke. Jadi yang memorable ya betul. Itu masa-masa PP itu memorable banget ya. Lomba-lombanya kan lucu-lucu tuh ya. Tiap angkatan. Nah, itu seru banget. Bener sih. Ini yang diingat masa senang-senangnya ya. Ada nggak yang memorable tapi waktu sedih nih? Laporan-laporan gitu. Masa-masa apa ya? Banyaknya praktikum numpuk ya sebenarnya. Tapi diingat-ingat ada serunya juga sih ya. Karena dijalanin bareng-bareng sama teman-teman sih. Heeh. Itu yang kayak tadi yang sudah kita ceritakan bersama sih. Jadi kayak sekarang tuh kan semuanya ngetik ya. Terus dulu tuh kayak yang bikin kita melek, ini kamu harus melek dan ngerjain tuh kayak kita harus nggaris Iya, margin. margin itu tuh kayak pertama kayak pensil dulu habis itu ditebelin pakai bolpen Betul. pakai iya bener-bener kayak gitu tuh. Jadi kayak itu masa-masa yang mungkin agak berat dijalanin tapi ternyata kita survive sampai Iya, di titik berhasil. ini Iya, gitu loh. Oke, Kayak oke. itu ternyata menyenangkan ya kayak gitu. Gitu sih mungkin. Oke, jadi PP ya, ditunggu ya Bu, PP tahun ini. Sip. Au, ditunggu penampilan dosen juga nih. Iya, kita udah siapin. Udah siapin belum sih? Spoiler nih, Bro. Rahasia dong ya. Rahasia dong. Kan kita cuma ngomong kita udah siapin. Oke. Sebelum ke pertanyaan question box lagi nih, ada nggak pesan atau nasihat penting buat teman-teman di luar sana, maba-maba yang justru baru mau masuk farmasi nih? Kayak apa sih nasihatnya, jangan gitu-gitu. Yang pengen Mm-mm, masuk yang pengen farmasi. masuk farmasi. Apa ya? Andika ada? Mungkin ya silahkan bergabung ya. Ya dong, Silahkan betul, bergabung betul, dan betul. nikmati ya farmasi itu seru loh. Jadi teman-teman mungkin dari SMP mimpinya ya, pengen jadi dokter. Nah jarang nih yang pengen jadi apoteker. Tapi ternyata farmasi itu sama-sama penting loh di dunia kesehatan itu. Nggak cuma dokter teman-teman. Ya. Iya dulu kalau zaman kecil taunya mau jadi apa dokter, Dokter. jadi apa polisi, jadi apa astronot, dah sebatas itu ya. Ternyata tuh apoteker menjadi salah satu Profesi. lahan lapangan usaha
maupun nanti menjadi entrepreneur juga tuh. Nah, Salah betul satu banget. tuh. Iya. Jadi punya apotek itu kan juga mungkin kan bisa salah satu dunia apoteker kan bisa masuk terjun di situ juga kan. Jadi entrepreneur gak hanya punya apotek, misalnya dunia kosmetik, Ya, bahan skincare ya. alam ya, skincare itu kan kadang kita sebagai apoteker atau sebagai farmasis kan juga punya lapangan usaha di situ juga kan kayak gitu. Jadi mulai dipikirkan sih mau yang dari SMP, SD pun. Nggak mungkin lihat wah kakak ini jadi farmasis apoteker enak gitu mungkin ya. Jadi mungkin sudah mulai belajar melihat lapangan kerja atau prospek tadi karena prospek menjadi salah satu batu loncatan kita sebenarnya ke depan pengen jadi apa sih. Betul. Kayak tadi kita jelasin farmasi itu nggak yang sebatas cuman komunitas sama industri toh. Jadi tadi banyak sekali termasuk dari entrepreneur juga kan. Kalau mau gabung farmasi, mantapkan hatimu ya di farmasi ini. Banyak banget prospek kerja di luar sana, jadi kalian pasti tidak akan nyesel. Persiapkan yang terbaik gitu ya Pak. Bu. Intinya tidak ada yang Sia-sia. mudah Iya, gitu loh. benar-benar. Mungkin nanti mungkin akan terasa berat. Apa sih kuliah yang enggak Iya, berat, yang nggak berat, pasti berat. berat semuanya Pasti berat. kan. Iya. Tapi Ada tadi itu balik ke suka-duka. support system itu penting. Terus tadi jalan-jalan itu penting. Mental health. Iya, mental health tolong sekali dijaga ya teman-teman. Itu sih mungkin dari saya dan Oke. Pak Andika. Gitu. Jadi jangan ragu ya teman-teman buat masuk farmasi. Join aja. Mm-mm. Oke, selanjutnya nih. Balik lagi ke question box nih. Bukan aku yang nanya. Kembali Kak Ari. Oke. Kak Ari. Jadi ini ada pertanyaan. Menurut Bu Zita sama Pak Andika, better 3,5 tahun atau 4 tahun? Aduh. Aduh, sensitif ya, agak-agak sensitif ya. Kami Iya, tidak bener-bener. akan menjelaskan kami 3,5 atau 4 karena itu sensitif banget. Ya, nggak apa-apa. Bagi saran aja saran. Nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk Oh, benar, untuk benar. untuk Iya, dua pilihan selama itu. itu tepat Benar. waktu tuh masa Iya, tepat masih waktu. Iya. tepat. Dan yang merasa kalian cukup, maksudnya semua dikerjakan dengan baik dan yang didapatkan hasilnya pun sudah kalian merasa cukup dan maksimal, ya sudah. Ngapain lama-lama mau 4,5 mau iya, 5 benar-benar. kan ya kayak gitu sih mungkin. Intinya nggak usah terlalu memaksakan diri, Iya. Betul. teman-teman. Jadi kalau memang lagi pasnya 3,5 ya boleh. Kalau lagi pasnya mungkin yang 4 tahun ya Nggak udah, apa-apa. it's okay, nggak beda loh teman-teman. Cuma jarak satu Satu semester, semester. teman-temannya. Nggak akan ada yang kok kamu 3,5 sih, kok kamu 4 tahun sih nggak diterima gini gitu. Iya, nggak Nggak ada yang sampai pilih kasih gitu Iya, tuh iya, nggak nggak ada. Jadi balik ke masing-masing tadi tuh ya. Iya, balik ke masing-masing. Jadi 3,5 itu bukan suatu hal yang buruk yang harus kalian kalau dapat emang kok buruk maksudnya. Kalau misalkan kalian 4 tahun justru kalau itu bukan suatu hal yang buruk gitu ya Pak Bu. Jadi Bukan nggak apa-apa dong. 4 tahun aja asal kalian maksimal dalam pengerjaan skripsinya, penelitiannya daripada 3,5 tapi kayak keburu-buru dan justru nggak Betul dapat banget, apa-apa itu betul gitu banget. teman-teman. Oke, bisa di note. Lanjut pertanyaan selanjutnya dan mungkin pertanyaan terakhir nih. Oke. Bu Zita sama Pak Andika dulu aktif di organisasi atau kepanitiaan, Bu? Pak, Ya. Udah Gimana itu nih? pertanyaannya. udah. Oh, pertanyaannya aktif gak gitu ya? Ikut apa gitu dulu. Kalau saya dulu mungkin ya. Dulu saya dari semester awal itu pernah ikut panitia PP. Itu dulu seru banget Iya, panitia PP. PP. Ya. Dulu Habis tuh itu PP tuh satunya apa ya, Pak? Faction, Saikan. Dulu nggak ada ada fashion PPR section. TOS dulu Nah, namanya. PPR TOS. Apa tuh? Nah, Farmasi si Road to performance School. Road to School. Jadi Road to School? Iya. Oh, jadi kita lomba mana? di bukan SMA. SMA. Saikan. Sekarang Saikan. Ya, Oh, itu sana. dia Oh, namanya. Ya. beda gitu ya. Iya. Ternyata beda nama doang ya. Masih ada ternyata beda panitia. Iya. Jadi tuh SMA kayak basket gitu-gitu Oh, dulu tetep. tuh. Aku kira akademis, bukan akademis. Bukan. Jadi basket, Fotografi kayaknya. fotografi gitu. kira Jadi akademi. dulu tuh sampai nyewa gor gitu kan. Wow. Heeh. Betul. Wow. Itu. Kalau akademis Saikan, kalau Saikan kayak ada lomba matematika, IPA gitu. Oh, Sekarang. Iya, betul. Dulu ada PP itu beda sama PP biasa Beda. panitianya. Nyatu. Oh, serius satu. Gede gitu. Maksudnya panitia besar Oh, cuman iya, betul. beda. Divisinya masing-masing. Misalnya Ya, di betul. di Ertos dulu, Road to School dulu diadain. Terus baru PP yang di Yang di pom-pom itu yang seni dan Iya. oh ya iya, itu iya. yang buat kita Ya, sendiri gitu. Oh,
keren juga. Boleh nggak Iya. ide selanjutnya kalau mau ada lagi nih? Wede. Ya itu sih dulu kayak gitu. Kalau organisasi? BEM, DPM? Saya DPM. Atau BEMU bahkan? Oh udah Pak DPM. Andika DPM guys, Ya, saya baru tahu. DPMF. Dulu kemudian gini, dulu itu ada uniknya angkatan zaman saya itu Isma Farsi sama BEM itu pisah. Nah, saya ikut yang di Isma Farsinya waktu itu. Sempat jadi pengurus. Kayak Kak Erlangga dong. Dia Oh, iya. Korwil wilayah Joglo Sepur. Oh, kalau saya cuma di kampusnya aja. Oh ya ya. Ya, nggak Ada sampai ada. ke, Yang nggak sampai ke Wilayahnya. wilayahnya. Oh, oke, Pak. Kalau Bu Sita nih? Saya nggak organisasi, enggak ya. Saya kebalikan, banyak kepanitiaannya. Saya panitia tuh ada di kampus, ada kalau di mohon maaf fakultas itu sampai Insada juga udah jadi dampok bahkan. Dampokin saya ternyata. Iya, dulu saya teman-teman. dampok. Jadi ngurusin yang segitu Yang orang lama-lama, pagi ya. sampai malam berhari-hari gitu, sama kayak dampok literasi gitu. Cuman bedanya ini ranah fakultas ya. Lebih banyak orang juga, Betul, anak-anak. betul. Oke. Itu sih yang paling saya itu ingat sih. ganggu nggak ke laporan, ke kuliah gitu sehari-hari? Ya penting ya, makanya ya time manajemen. management, betul. Jadi kalau wah ini malamnya hari ini mau rapat nih, ya udah dikerjain sehari Siangnya, sebelumnya atau siangnya, atau bahkan begitu ada tugas ya langsung Langsung. coba kerjain gitu. Biar tadi biar santainya lebih lama teman-teman. Atau misalnya tadi habis balik praktikum tiba-tiba langsung harus rapat, ya udah rapat dulu, habis itu harus ngerjain. Jadi pakai tadi time management, kadang kalau dulu ngerjain laporan sampai ngarisin gitu sampai tengah malam. Oh, iya, Itu iya. cuman kayak Ngarisin. buat kayak gitu. Jadi ini direkomendasikan ya untuk ikut organisasi atau kepanitiaan untuk Sangat Wajib, sebenarnya. wajib, wajib teman-teman. Apa Jangan ya, tadi, melatih soft skill kalian gitu benar. Jadi Sosialisasi juga. menjaga mental health. Balik Nah, itu itu. lagi. ya tadi makanya bisa Itu yang harus saya ingatkan ke bisa teman-teman. bikin lupa beban gitu kan. Betul, benar. Jangan dipikirkan beban saya harus jadi perkap yang harus nyiapin ini ataupun saya harus nyari jadi acara yang harus ngurusin ini. Rundown. Tetapi kerja sama temen ngobrol. betul. Tadi habis praktikum apa sih? Tadi ngapain sih? Itu kan bisa sharing satu sama yang lain. Jadi diambil sisi itunya ya, bukan justru divisi itu memperberat. Kita harus nyiapin ini nih, rundown nih gitu-gitu tambah berat dong nanti kalau mikirnya ke situ. Jadi Betul. mikirnya untuk sharing, untuk ngobrol. Betul sekali. Biar melupakan tugas sejenak gitu ya. Oke. Udah nih Kak Ari, nggak ada lagi? Udah habis. Oke, udah Oke. habis nih Pak Bu. Kurang nggak sih? Udah cukup. Oke. Nggak kerasa ya kita sudah ngobrol lama dari awal sampai sekarang. Udah Aku udah nggak berat kerasa ya. 1 jam ya, lama banget Udah ya. 1 jam. Aduh, gila. Nggak kerasa loh. Nah, ini kami mau minta kesan-pesan nih buat Parpot Gentalk selanjutnya, sesi selanjutnya untuk podcast selanjutnya gimana nih? Apa? Kayaknya sering-sering undang narasumber. Iya. Mungkin. Boleh. Jadi kayak sarana untuk dosen menyapa mahasiswa gitu ya, atau curhat gitu ya. Betul, yang kalau di kelas kelihatannya galak banget sih, atau misalnya ini kaku banget sih. Coba didudukkan di sini. Ngobrol sama Evata misalnya. Ternyata begini ya, gitu. Kayak gitu sih. Jadi seenggaknya pandangan mahasiswa tuh sebenarnya nggak bener tuh. Dosen kayak gini tuh nggak bener. Nggak ada kok sebenarnya dosen yang Iya. kaku atau dosen yang galak, itu nggak ada. Bener sih. Dan apresiasi kami juga nyampe ke mahasiswa gitu. Oh iya, jadi aspirasinya. kadang-kadang kan misalnya ada dosen lain yang sebenarnya punya unek-unek apa bisa disalurkan mungkin dengan bantuan ini. Iya, betul sekali. Oke. Mungkin gitu sih dari kami sih. Jadi malah seneng ya jadi diajak podcast ini seneng. Seneng banget. Iya, seneng dong. Kita bisa ngobrol sama kalian Iya. semuanya. Iya, betul. Kayak Oke, gitu jadi jangan kapok sih. diundang lagi ya kalau misalkan ada Iya. event. Oke. Saya boleh mungkin titip pesan kali? boleh. Mungkin karena tadi saya balik lagi ada yang lupaan tadi bedanya mahasiswa ini sama dulu sama sekarang. Jadi tuh kadang-kadang tuh saya balik lagi ya agak serius nih, mohon maaf ya. Jadi kayak terkait etika sih. Karena kalau dulu itu kita tuh WA dosen mau ketemu misalnya pun misalnya Pak Handika Belum ada WA. belum ada dulu ya. Iya, belum ada. Dulu tuh apa ya? SMS. SMS. Iya, ya Allah sampai Tawan lupa. tuanya nih.
Iya dulu tuh SMS, Iya. nggak tahu misalnya saya SMS Pak Andika, itu pun saya nggak tahu Pak Andika mau balas kapan. Itu saya nggak berani buat WA, saya nggak berani buat ngechat buat yang kedua atau ketiga kali itu saya nggak follow up berani, gitu ya? nggak berani. Jadi bener-bener nunggu Pak Andika buat jawab saya. Selama apapun itu. Nah, lalu yang kedua, kadang-kadang kan misalnya saya sama Pak Andika udah janjian, saya mahasiswa, Pak Andika mengiyakan saya ketemu misalnya jam 1 siang gitu ya di ruangannya. Pak Andika belum nyampe tuh, saya udah 12:30. Jadi saya nggak berani WA Pak, saya udah di depan iya, gitu. Jadi kadang-kadang mahasiswa sekarang nih mohon maaf ya teman-teman ya. Gitu kadang-kadang etika untuk ngechat atau WA atau saat bertemu itu pun tolong dijaga ya kadang-kadang. Misalnya kan ada waktu yang namanya jam kerja. Ya. Kadang-kadang tuh saya di WA Sabtu malam atau weekend Minggu gitu ya, Bu? pagi, saya lagi megang anak gitu iya. ya, lagi megang anak terus di WA. Selamat pagi Bu, maaf mengganggu ini gitu. Itu weekend loh teman-teman gitu. Kalian nggak mau jalan-jalan kah gitu. Kadang-kadang itu sih, mohon maaf ya teman-teman, saya kembali mengingatkan kadang etika misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, maaf mengganggu terkait langsung to the point, pengen mau ngomong apa gitu. Kayak gitu sih mungkin. Pak Andika ada yang mau ditambahkan mungkin? Mungkin kurang lebih sama ya. Iya, itu sih mungkin dari saya membantu menyampaikan unek-unek itu ya. Boleh, Bu. Itu sih. Nah, buat teman-teman, kembali lagi aku ingetin juga untuk etika ngechat dosen nih. Jadi kalian harus inget jam kerja, jangan weekend juga gitu, Sabtu Minggu, kalau bisa Senin sampai Jumat aja dan di jam operasional kerja dosen. Betul. Gitu. Dan langsung aja to the point, keperluannya apa gitu ya, Bu. Jangan basa-basi bertele-tele gitu ya. Kadang-kadang selamat pagi Pak, udah gitu diem. Kayak berasa sayang ping kalau dulu kan BBM ya ping kayak digituin, ini maunya apa kok cuma diginiin gitu. Tuh buat teman-teman maba, teman-temanku semuanya cutting, jangan lupa ya. Oke. Ternyata udah selesai beneran lagi Pak, Bu. Iya, Cepet banget. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak banget terima kasih kepada Pak Handika dan Bu Zita udah menyempatkan hadir di sini di sela-sela kesibukan, bahkan mau nguji proposal ini. Hebat banget Pak Handika nih. Besok kalau diundang lagi kita mau loh. Boleh. Banget sih ya, boleh. Tema yang lain tapi ya. Siap. Terima kasih Pak Handika dan Bu Zita. Terima kasih untuk sharing ngobrol-ngobrolnya. Ini pasti sangat memotivasi, sangat insightful banget buat teman-teman Gensa semua. Diambil yang positif aja, diingat-ingat apa aja tadi pesan-pesan dari Pak Handika dan Bu Zita buat kita demi kebaikan kita ke depannya gitu ya. Oke, cukup sekian mungkin dari saya buat teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oh ya, kita juga yang minta maaf Iya, kalau enggak ada dong, salah-salah kalau ada kata. salah-salah kata Atau gitu misalnya ya. ada menyinggung teman-teman di sana ataupun misalnya dosen, mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang kurang berkenan dari kita. Itu aja sih. Oke, jangan lupa diingat insight-insightnya, pesan-pesan wejangan-wejangannya. Oke, sampai jumpa di Gentalk sesi selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih.